Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Esra Ibrahim Francisco dari kelas 1241 nomor absen 19. Ingin menjelaskan materi tentang integrasi bangsa atau integrasi nasional. Tentang materi integrasi bangsa tersebut yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama, pengertian, yang kedua, konsep integrasi bangsa, yang ketiga, syarat integrasi bangsa, yang keempat, faktor pembentuk, dan yang kelima yaitu penghambatnya. Yang pertama yaitu pengertian integrasi bangsa. Integrasi bangsa yaitu sebuah penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam kesatuan wilayah nasional yang akan membentuk sebuah identitas nasional yang berada di wilayah kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu adalah konsep integrasi bangsa. Konsep integrasi bangsa secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu secara vertikal maupun horizontal. Untuk vertikal yaitu menjaga bagaimana mempersatukan rakyat dengan pemerintah yang hubungannya yaitu teritorial secara vertikal. Konsep ini juga menjaga bagaimana menyatukan pemerintah pusat serta pemerintah daerah. Konsep integrasi yang kedua yaitu adalah konsep integrasi bangsa secara horizontal. Konsep ini mencakup bagaimana menyatukan rakyat Indonesia yang tingkat kemajemukannya cukup tinggi dan bagaimana memberikan identitas kebangsaan yang sama meski masyarakat memiliki diri, golongan, agama, dan etnis yang berbeda. Kemudian di dalam integrasi bangsa yaitu adalah syarat-syaratnya. Yang pertama, anggota masyarakat merasa kalau mereka bisa dan berhasil mengisi kebutuhan masing-masing orang. Yang kedua, terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Yang ketiga yaitu norma-norma dan nilai-nilai sosial tersebut dijadikan menjadi aturan pasti dalam melakukan integrasi sosial di dalam masyarakat. Selanjutnya ada faktor pembentuk integrasi bangsa. Yang pertama yaitu adalah perasaan senasib dan seperjuangan. Satu di antara faktor pendukung integrasi nasional yang paling penting adalah perasaan senasib dan seperjuangan. Hal tersebut muncul saat masa penjajahan, di mana warga Indonesia berusaha untuk melawan penjajah karena dilandasi keinginan yang sama, yaitu keinginan untuk merdeka, tanpa memedulikan suku, agama, ras, dan golongan. Yang kedua, yaitu adanya keinginan untuk bersatu. Satu di antara peristiwa yang menunjukkan keinginan persatuan Indonesia adalah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Warga Indonesia pada saat itu ingin bersatu dalam semangat perjuangan yang sama, sesuai cita-cita nasional yaitu ingin merdeka. Faktor yang ketiga yaitu adanya rasa cinta tanah air. Faktor yang mempengaruhi integrasi nasional juga karena adanya rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia. Hal itu dibuktikan pada saat masa perjuangan dalam merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia sampai sekarang. Keempat yaitu wujud ideologi nasional. Integrasi nasional menjadi wujud dari ideologi nasional yang telah disepakati bersama. Lewat ideologi Pancasila, Indonesia mempunyai banyak perbedaan ataupun keragaman bisa tetap bersatu. Hal itu dikarenakan nilai-nilai Pancasila yang disiapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Yang kelima yaitu budaya gotong royong. Faktor pembentuk integrasi nasional juga bisa timbul adanya rasa budaya gotong royong. Seperti diketahui, budaya gotong royong merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia secara turun-menurun sejak dulu hingga saat ini yang masih tetap dipertahankan. Yang keenam yaitu adanya antisipasi ancaman asing. Integrasi nasional juga penting untuk mengatasi ancaman dari luar. Bentuk ancaman dari luar tersebut bisa berupa pengambilan wilayah atau pulau yang paling luar dari Indonesia. Di dalam integrasi nasional juga terdapat faktor-faktor penghambatnya. Yang pertama yaitu masyarakat Indonesia beraneka ragam. Masyarakat yang sangat beraneka ragam tersebut mulai macam-macam kelompok, suku, agama, ras, dan golongan lainnya. Bahkan tercatat ada ribuan suku bangsa di Indonesia yang membuat integrasi nasional menjadi terhambat karena mencoloknya perbedaan yang ada. Yang kedua yaitu wilayah Indonesia yang sangat luas. Wilayah negara Indonesia yang begitu luas juga dapat menghambat integrasi nasional. Seperti diketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dan dipisahkan oleh laut yang luas. Yang ketiga, yaitu kuatnya paham etnosentrisme. Etnosentrisme adalah fanatisme suku bangsa yang mempersepsikan kebudayaan yang dipilih lebih baik
dari kebudayaan lainnya. Hal ini membuat tiap suku di Indonesia menganggap bahwa budayanya lebih baik daripada budaya lainnya. Kondisi tersebut bisa menjadikan ancaman integrasi nasional. Faktor yang keempat yaitu tidak meratanya pembangunan. Dengan wilayah Indonesia yang begitu luas, tantangan dalam melakukan integrasi nasional ialah adanya ketimpangan pembangunan. Daerah di Pulau Jawa dari Indonesia Barat mungkin cenderung lebih maju bangunannya daripada wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan NTT. Hal tersebut dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketidaknyamanan dari setiap daerah. Yang kelima dan terakhir yaitu budaya asli mulai tergerus. Mulai tergerusnya budaya asli Indonesia juga bisa menghambat integrasi nasional. Lemahnya nilai-nilai budaya bangsa terjadi akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang dari luar dan tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melewati kontak langsung maupun tidak langsung, seperti internet. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka.